Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Susanti dengan NIM F1, F1 256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisikokimia, yaitu pada materi kimia farmasi kuantitatif. Nah, metode fisikokimia sendiri atau dikenal dengan analisis fisikokimia merupakan metode penting untuk mempelajari sistem yang terdiri dari 2, 3, atau lebih komponen, di mana komponen tersebut terdiri dari mineral, larutan, terus oksida, semikonduktor, dan superkonduktor atau juga senyawa organik. Nah, di dalam metode fisikokimia sendiri terdapat beberapa yaitu berat jenis, massa jenis, pH, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu mengenai berat jenis. Berat jenis sendiri yaitu merupakan suatu perbandingan antara massa dan volume, di mana rumus berat jenis sendiri yang kita ketahui yaitu Rho sama dengan M per V, di mana massa tersebut harus kita ketahui berapa massanya dan berapa volumenya. Sedangkan pada massa jenis sendiri yaitu merupakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volume dengan satuan gram per sentimeter. Berarti untuk massa jenis sendiri kita harus tahu gitu mengenai perbandingan antara massanya dengan volume sendiri. Nah, jadi massa jenis tentu berbeda antara berat jenis pada benda, di mana berat jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda, di mana juga jumlah massa jenis benda berpengaruh pada berat jenis tersebut, karena semakin tinggi massa jenis suatu benda, semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, ketika kita sudah memasuki massa jenis dan berat jenis, tentu juga ada suatu pengukuran, di mana adanya pengukuran titik lebur, titik didih, dan titik beku. Nah, untuk pengertian titik lebur sendiri yang untuk singkatnya adalah suatu di mana massa suatu benda itu akan melebur, sedangkan titik didih yaitu suatu massa akan didih, dan sedangkan untuk titik beku di mana suatu massa itu sampai kepada suhunya yang beku. Nah, untuk lebih jelasnya, titik lebur sendiri merupakan suatu pengukuran yang penting untuk suatu senyawa, karena titik lebur dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat dan mengindikasikan kemurniannya. Nah, titik lebur sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu suhu di mana suatu padatan tersebut berada pada keseimbangan dengan fase cairnya di bawah tekanan atmosfer yang sama. Nah, biasanya untuk titik lebur sendiri dilakukan pada bidang farmasi. Mungkin lebih jelasnya kita harus memperhatikan kalor yang dikeluarkan dengan rumus MC delta T, di mana untuk massa dan jumlah kalor dan jumlah suhu yang akan dari suhu awal dan suhu akhir. Yang kedua itu titik didih, di mana temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di luar, di mana titik didih juga diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan. Nah, jika titik didih yang dihitung tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut titik didih normal. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada delta TB dikali KB dikali M, di mana delta TB sendiri merupakan kenaikan titik didih, KB sendiri merupakan tetapan kenaikan titik didih normal. Nah, di mana titik didih normal tadi yaitu titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan. Nah, kali M yaitu molalitas suatu larutan. Selanjutnya pada titik beku, di mana suatu pelarut cair dan pelarut padat ketika pada keseimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Oleh karena itu, ketika zat larut yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam pelarut cair yang mudah menguap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat pelarut murni. Oleh karena itu, suatu titik beku sendiri bisa dihitung, di mana dikenal dengan rumus penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan, di mana delta TF sendiri merupakan suatu jumlah penurunan titik beku atau dikenal dengan freezing point depression, dan untuk TF-nya merupakan dari jumlah pelarut dan TF larutannya, atau juga lebih dikenal dengan rumus delta TL sama dengan M kali KF, di mana M molalitas dan KF merupakan tetapan titik beku yang udah diketahui. Nah, selanjutnya itu adanya titik didih, di mana suhu di mana suatu zat mendidih, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yang titik lebur adalah suhu di mana zat pada saat melebur. Selanjutnya itu pada pH atau potensial hidrogen, yang di mana digunakan sebagai pengukuran derajat keasaman, di mana pH normal memiliki nilai 7, sementara pH di atas 7 menunjukkan zat tersebut bersifat basa, sedangkan jika pH di bawah 7 menunjukkan keasaman. Selanjutnya pada materi fisikokimia itu adanya potensiometri, di mana suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan prinsip elektrokimia.
Nah, prinsip elektrokimia sendiri yaitu suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan kerja listrik, di mana biasanya ini melibatkan sel elektrokimia yang menetapkan reaksi oksidasi atau dikenal dengan redoks pada aplikasinya. Oleh karena itu, pada alat titrasi potensiometri melibatkan ion H positif, di mana larutan tersebut dilakukan pengukuran tambahan yang menggunakan pH meter, yaitu alat pengukuran pH. Dan alat tersebut juga menggunakan elektrode atau indikator berupa elektrode membran. Nah, untuk selanjutnya mungkin ketika kita sudah tahu beberapa hal di dalam fisikokimia tersebut seperti tadi massa jenis, berat jenis, titik lebur, titik didih, dan bahkan pH atau potensiometri, mungkin kita akan masuk ke dalam analisis fisikokimianya, yaitu di mana penggunaan spektrofotometri UVS, di mana digunakan dalam menganalisa banyak senyawa kimia. Biasanya digunakan untuk prepasi sampel apabila dibandingkan dengan beberapa metode analisa. Nah, penggunaan dari analisis spektrofotometri sendiri yaitu menentukan jenis kromofor, menjelaskan informasi dan struktur senyawa organik, dan sebagainya. Mungkin dapat sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.